terbentang dari Sabang hingga Merauke, Indonesia begitu kaya budaya akan jutaan masyarakatnya. Desa merupakan bentuk pemerintahan yang sejak ribuan tahun yang lalu, keberadaannya pun sudah diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun seiring dengan berjalannya waktu, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk. Maka pemerintah pun menyadari akan kebutuhan untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat pedesaan secara maksimal. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia telah menandatangani 5 peraturan menteri terkait perdesaan. Di antaranya, menyangkut kewenangan, keuangan, musyawarah, pelatihan dan pendampingan, serta peraturan pedesaan. Kementerian Desa kini telah memiliki nawa kerja prioritas yang akan dijalankan, salah satunya adalah Gerakan Desa Mandiri. Gerakan tersebut dilakukan di 3.500 desa pada tahun 2015 mendatang. Nawa kerja prioritas juga berisi program pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur 3.500 pada desa. Selain itu juga akan dilakukan pembentukan dan pengembangan 5.000 badan usaha milik desa atau BUMDes. Melalui program BUMDes, diharapkan akan bisa memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, termasuk kearifan lokalnya. Revitalisasi pasar desa di 5.000 desa atau kawasan pedesaan. Program untuk pembangunan infrastruktur jalan pendukung dan pengembangan produk unggulan di 3.500 desa mandiri. Program prioritas lainnya dari nawa kerja Kementerian Desa adalah penyiapan implementasi penyaluran dana desa sebesar 1,4 miliar rupiah per desa secara bertahap selama 5 tahun. Kementerian Desa pun akan menyalurkan modal bagi koperasi atau UMKM di 5.000 desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi hingga tahun 2014 berhasil mengentaskan 70 kabupaten lepas dari kategori tertinggal menjadi daerah yang lebih maju. Capaian 70 kabupaten tersebut sejatinya sudah melebihi target dari yang ditugaskan kepada kementerian. RPJMN 2010 hingga 2014 mengamanatkan untuk minimal bisa mengentaskan hingga 50 kabupaten daerah tertinggal. Dari hasil evaluasi, 70 kabupaten tertinggal sudah bisa dientaskan. Hal ini bisa dilihat dari tingkat kemiskinan yang menurun dan naiknya IPM, Indeks Pembangunan Manusia, dan layanan kesehatan dasar yang tumbuh pesat. Ke-70 kabupaten yang berhasil dientaskan seperti Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Aceh Besar, Nanggro Aceh Darussalam, Muko-Muko Bengkulu, Flores Timur NTT, Kaimana Papua Barat, Sanggau Kalimantan Barat, Sukabumi Jawa Barat, Halmahera Tengah Maluku Utara, dan sebagainya. Melalui program pengembangan produk unggulan kabupaten atau PRUKAP merupakan salah satu program unggulan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengembangan PRUKAP dimaksudkan sebagai penghala untuk meningkatkan kapasitas produksi kabupaten yang selanjutnya meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja. Pengembangan produk unggulan kabupaten tidak dapat dilakukan hanya oleh satu sektor utama, tetapi memerlukan intervensi berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Untuk mengembangkan produk unggulan suatu kabupaten tertinggal, Kementerian bersama pemerintah kabupaten daerah tertinggal mengajak berbagai pihak, di antaranya kementerian dan lembaga, BUMN, pemerintah provinsi, swasta, masyarakat untuk bersama-sama mengembangkan daerah tertinggal melalui program PRUKAP.
Dalam sejarah perjalanan panjang transmigrasi yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda tahun 1905 hingga saat ini, berbagai masa pemerintahan telah dilalui. Transmigrasi telah banyak memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional serta pembangunan daerah. Transmigrasi terbukti menerobos isolasi berbagai daerah, membuka lahan mati menjadi lahan produktif, serta mempersatukan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah berkomitmen membangun seluruh daerah penempatan melalui penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru. Penyelenggaraan transmigrasi saat ini dilaksanakan berbasis kawasan, transmigrasi dari daerah asal dan dari daerah tujuan diberdayakan secara bersama dengan masyarakat dalam kawasan sehingga mampu menjadi pelaku ekonomi dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru mengharuskan adanya perpindahan dan persebaran penduduk. Kontribusi transmigrasi dalam pembangunan nasional terbukti dengan telah ditempatkan 2,5 juta keluarga atau sekitar 8,82 juta orang berpenghasilan rendah dan pengangguran secara langsung memperoleh peluang kerja dan berusaha. Banyak di antaranya yang berhasil meningkatkan kesejahteraannya. Lebih dari 3.385 desa baru yang tersebar di seluruh NKRI telah berhasil berkembang baik serta memberikan peran penting dalam pembentukan 382 kecamatan dan 104 kabupaten baru melalui proses pemekaran wilayah. Bahkan sudah ada kawasan transmigrasi yang menjadi embrio menjadi provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Sulawesi Barat. Program transmigrasi telah terbukti meningkatkan pembangunan daerah dan memperkokoh kesatuan NKRI.